Welcome back to my channel Rishi Endro. Seperti yang kalian bisa lihat, hari ini saya sudah ada di dealer Hyundai Pontianak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam dealer Hyundai Pontianak untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai sebuah SUV compact dari Hyundai. Kalau sebelumnya kita sudah membahas SUV berukuran besar dari Hyundai, hari ini kita akan datang ke dealernya untuk menanyakan SUV compact dari Hyundai. Nah, mobil apakah itu? Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari sekarang kita langsung masuk ke dealernya. Siang. Siang, selamat datang di Hyundai Pontianak. Dengan Bang siapa? Perkenalkan dengan saya Antonius Nahampun, sales Hyundai Pontianak. Oke. Dengan apa yang mohon maaf dengan siapa Bang? Saya Rishi. Ricky. Oke. Silakan Bang. Baik, Ini Hyundai. kita akan lihat-lihat ya Bang untuk dealer ini. Sekarang kita sudah ada di dalam dealer Hyundai Pontianak. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya ke Bang Anton untuk unit-unit Hyundai Creta yang ada di dalam showroom ini. Kebetulan yang ini Hyundai tipe Creta yang tipe aktif. Kita bisa lihat dari tampilan depannya, dia ini masih pakai halogen. Untuk logonya sendiri dia jauh lebih cerah tampilan logonya gitu Bang. Kita bisa lihat dari secara sekilas dia masih pakai halogen gitu Bang. Nah, dan untuk transmisinya ini masih manual 6 percepatan ya Bang? Iya, untuk transmisinya dia masih manual 6 percepatan Bang, yang ini tipe aktif gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian yang Hyundai Creta tipe style. Style. Kalau yang Hyundai tipe Creta style ini dari tampilan depannya kita bisa lihat dia udah pakai full LED dan untuk logonya sendiri dia jauh lebih gelap Bang gitu. Kita bisa lihat secara sekilas sih perbedaan antara keduanya gitu Bang. Jadi kalau yang tipe style ini dia logo Hyundai-nya itu sudah tinted ya Bang. Gitu. Nah, kalau yang untuk Hyundai Creta yang aktif ini dia logonya masih chrome seperti ini. Masih chrome gitu Bang. Nah, kalau untuk Hyundai Creta tipe style nih Bang, transmisinya ini IVT ya Bang? Iya, IVT dia Bang, kalau yang tipe style yang ini Bang. IVT dengan virtual gear changing 8 speed, Iya, 8 tapi yang varian style ini tanpa pedal shift. pedal shift. Nah, sekarang di sini sudah ada Hyundai tipe Prime. Singleton. Jadi ya, di sini sudah ada Hyundai Creta Prime Singleton. Nah, untuk unit ini kita akan bahas lebih lanjut dari eksterior, interior, dan juga nanti rasa berkendaranya seperti apa. Jadi simak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Membahas soal varian Hyundai Creta yang masuk ke Indonesia ini terdapat 4 varian, yaitu Hyundai Creta tipe aktif, style, my own, dan juga varian paling tingginya yaitu varian Creta Prime. Sekarang kita akan lihat dulu mulai dari eksterior mobil ini. Eksterior mobil ini di bagian depannya terdapat jewel pattern grille yang dipadukan dengan hidden DRL. Sehingga dari jauh ketika mobil ini dalam keadaan padam seperti ini menciptakan suasana seperti grillnya ini menyatu dengan DRL-nya ini. Dan untuk bagian penerangan, mobil ini menggunakan penerangan sudah full LED dengan lampu halogen untuk lampu sennya. Lanjut ke bagian samping. Di mobil ini kalau kalian bisa lihat, dia menggunakan ban 17 inch dengan velg dual tone dan profil ban 215/60. Dan lanjut di bagian belakang, kalian bisa lihat di bagian sini ya. Varian Hyundai Creta ini dia memiliki varian dual tone, sehingga untuk warna atapnya ini terdapat varian yang beda warna atau warna hitam. Dan untuk bagian sampingnya ini dia juga sudah keyless entry, sehingga kita tinggal menekan tombol ini untuk membuka atau mengunci pintu itu. Lanjut ke bagian belakang.
Nah, di bagian belakang ini merupakan bagian yang cukup unik dari Hyundai Creta karena dia menggunakan desain lampu belakang yang mirip dengan lampu depan Hyundai Palisade. Lampunya ini seperti ada dipisah-pisah seperti ini, dan ini juga sudah full LED. Kemudian di bagian tengahnya ini terdapat tulisan kereta yang dibentangkan dari kiri ke kanan dengan logo Hyundai di atasnya. Nah, untuk kaca belakangnya ini sendiri dia juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Dan juga ada LED strip untuk stop light ya. Untuk membuka pintu bagasinya, mobil ini masih menggunakan tuas seperti ini dan belum ada mekanisme elektrikalnya. Lanjut ke bagian mesin. Untuk membuka kap mesinnya, kita akan menggunakan tombol yang ada di dalam sini dan kita tarik tuas kap mesinnya. Nah, untuk membuka kap mesin depannya ini kita masih menggunakan manual dan ini belum ada hidroliknya. Bagian mesinnya, untuk Hyundai Creta yang masuk ke Indonesia ini, akhirnya Hyundai mengeluarkan mesin Smart Stream berbahan bakar bensin dan digunakan di Hyundai Creta yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk mesin ini sendiri memiliki kapasitas 1500 cc, normally aspirated dengan 4 silinder, dan mesin ini juga cukup canggih dengan adanya dual port fuel injection sehingga dapat menjaga rasio campuran antara udara dan bahan bakar itu tetap stabil. Mesin ini dapat menyumbangkan tenaga sebesar 115 horsepower dan torsi maksimum mencapai 144 Nm pada RPM 4500. Oke, sekarang kita akan membahas interior dari mobil ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam bagian interior, kita lihat dulu kunci dari mobil ini. Nah, kuncinya ini ada logo Hyundai di belakangnya dengan fungsinya ini ada lock, unlock, remote engine start stop dan juga tombol untuk membuka pintu bagasi belakang. Dan pintunya ini juga karena sudah keyless entry, jadi kuncinya itu cukup kita pegang seperti ini dan kita tekan tombol yang ada di pintu. Dan ketika pintu itu terkunci, spion juga akan terlipat secara otomatis, dan ketika kita membukanya lagi, spion akan terbuka secara otomatis karena spionnya ini sudah auto retract. Nah, lanjut kita membahas ke dalam interiornya. Untuk bukaan pintunya ini, seperti yang kalian bisa lihat, ini bukaan pintunya cukup lebar, dan untuk materialnya ini sendiri di bagian armrestnya ini ada sedikit jahitan asli dengan material soft touch, dan di bagian atasnya ini memang masih menggunakan bahan plastik, dan untuk cup holdernya di bagian bawahnya ini juga menggunakan material plastik. Nah, untuk audionya ini sendiri, mobil ini sudah menggunakan audio premium dari Bosch yang suaranya sudah pasti sangat bagus. Nah, kemudian untuk joknya ini sendiri, di mobil ini sudah menggunakan jok kulit untuk keempat joknya. Joknya ini juga cukup lengkap pengaturannya dengan 3 tahap pengaturan, yaitu untuk reclining, maju mundur, dan juga naik turun untuk di sisi drivernya. Namun pengaturannya ini masih manual. Lanjut, kalau kita masuk ke dalam mobilnya ini, di bagian dashboardnya ini bahan materialnya masih menggunakan material plastik untuk dashboardnya, dan terdapat ambient light untuk varian Prime ini di bagian dashboardnya ini, dan juga di bagian cup holdernya ini ada ambient lightnya yang dapat menyala ketika malam hari. Di bagian tengahnya ini sudah ada head unit sebesar 8 inch, dan head unit ini touchscreen serta juga sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, untuk setirnya ini sendiri, kalau kalian lihat di sini ada jahitan-jahitan asli dan ini materialnya soft touch.
serta dipadukan dengan aksen-aksen chrome di bagian sininya. Dan untuk tombolnya ini juga cukup lengkap untuk setirnya. Di bagian kiri ini ada tombol-tombol untuk mengatur head unit dan juga multimedia, serta di bagian kanannya ini ada tombol-tombol untuk mengatur MID, lane following assist, serta cruise controlnya. Walaupun cruise controlnya ini sendiri memang belum adaptive cruise control. Dan membahas soal MID-nya tadi, instrumen cluster di mobil ini juga sudah full digital, yang kalau kita nyalakan mobilnya ini, dia akan menyala seperti ini. Dan di belakangnya ini juga ada pedal shift untuk menaik turunkan transmisi IVT untuk virtual gear changingnya ini. Dan untuk pengaturan wipernya dia cukup lengkap dengan intermittent, low dan high, serta di bagian lampu, untuk bagian lampu dia juga sudah menggunakan lampu auto. Di bagian kanan bawahnya ini kalau kalian lihat, mobil ini ada tombol untuk mematikan electronic stability controlnya dan juga ada tombol untuk engine start stop button. Steering wheelnya ini sendiri dia juga sudah bisa di tilt dan juga teleskopik, sehingga posisi duduk di mobil ini juga menjadi sangat ergonomis. Nah, untuk posisi duduknya ini dia cenderung lebih rendah, tapi untuk visibilitas mobil ini masih sangat baik. Lanjut ke bagian konsol tengah. Di bagian konsol tengahnya ini kalau kalian lihat terdapat 2 buah USB port Type A dengan 1 buah power outlet di bagian tengahnya ini. Dan selain itu juga terdapat wireless charging di bagian konsol tengahnya. Di sebelah tuas transmisinya ini juga terdapat ventilated seat untuk kedua kursi depan, sehingga dapat mendinginkan kedua kursi depan di mobil ini. Dan juga di bagian bawahnya ini, di bagian bawah tombol ventilated seat ini ada sebuah tombol untuk mengakses kamera mundur. Lanjut ke bagian sebelah cup holder. Di sebelah cup holder ini ada putaran-putaran kecil untuk mengatur driving mode dan traction mode di mobil ini. Serta mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dengan fitur auto hold. Lanjut ke bagian konsol box tengah. Di bagian konsol box tengah ini kalau kalian lihat, untuk varian style ini juga sudah ada air purifier yang sudah menyatu dengan konsol boxnya ini, sehingga mobil ini juga tentunya selain memiliki fitur yang lengkap, juga memiliki fitur yang sangat berguna di saat pandemi seperti ini. Nah, di bagian dalam konsol boxnya ini kosong dan ini cukup dalam untuk penyimpanan konsol boxnya. Dan di bagian glove boxnya ini kalau kalian buka, di dalamnya ini ada ventilasi AC sehingga dapat mendinginkan air atau barang bawaan kalian di dalam glove box ini. Namun untuk pembukaan glove boxnya ini dia belum soft open. Nah, untuk bagian spionnya ini sendiri kalau kalian lihat ini masih menggunakan day and night manual, belum menggunakan electrochromatic spion. Dan di bagian atasnya ini ada tombol untuk membuka tutup lampu dan juga ada tombol untuk membuka tirai sunroofnya ini serta untuk membuka sunroof. Dan kalau kalian lihat di sini ada 2 buah tombol yang mungkin ini salah satu yang pertama di kelasnya, yaitu ada tombol untuk Hyundai Bluelink dan juga tombol SOS. Tombol Hyundai Bluelink ini dapat kalian gunakan apabila mobil kalian mengalami masalah teknis seperti kedua ban bocor ataupun mobil kalian kehabisan bahan bakar dan kendala teknis lainnya. Kemudian untuk tombol SOS ini dapat kalian gunakan apabila kondisi darurat seperti membutuhkan ambulans ataupun kondisi darurat lainnya. Oke, lanjut ke deret kedua di mobil ini. Nah, untuk deret keduanya ini sendiri bisa kalian lihat di depan ini posisi duduk saya ketika menyetir, dan saya masih mendapatkan legroom yang sangat lega, lebih dari 4 jari. Dan untuk headroomnya ini sendiri masih tersisa 4 jari, sehingga masih sangat lega. Dan di bagian pintunya ini masih terdapat 2 buah cup holder di pintu kanan dan kiri. Kemudian untuk tengahnya ini juga ada sebuah armrest yang bisa dinaik turunkan seperti ini dengan cup holder di bagian tengahnya.
Sehingga ketika kalian cuma membawa 2 penumpang di bagian belakang, kalian dapat menggunakan armrest ini. Dan posisi duduk untuk deret kedua ini sayangnya dia sudah fix sehingga tidak bisa di reclining lagi. Namun untuk posisi duduk seperti ini juga sudah nyaman menurut saya dengan posisi duduk yang tidak terlalu tegak tapi tidak terlalu rebah juga. Dan dilengkapi dengan handle juga di bagian atasnya ini. Dan di sampingnya ini juga ada lampu LED yang berwarna putih. Untuk bagian tengahnya ini, kalau kalian perhatikan, di sini ada sebuah layar kecil untuk mengatur air purifier-nya, dan di bagian bawahnya ini ada 2 buah kisi-kisi AC untuk penumpang deret kedua. Dan selain itu di deret kedua ini juga masih mendapatkan 1 buah USB port Type A. Tadi kita membahas eksterior dan interior. Sekarang kita akan coba untuk test drive unit Hyundai Creta. Untuk unit test drive-nya tersedia? Iya, tersedia. Kalau misalnya mau test drive boleh, silakan nanti kita kasih unit test drive-nya di belakang. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke unit test drive-nya dan kita akan bertemu lagi di mobil nanti. Di belakang saya ini sekarang sudah ada unit Hyundai Creta yang akan kita gunakan untuk test drive nanti. Tapi sebelum kita jalan, kita mau ngetes dulu fitur Hyundai Bluelink yang ada di Hyundai Creta ini. Boleh Bang Anton untuk menjelaskan Hyundai Cretanya? Untuk aplikasi Bluelink-nya sendiri, kita bisa menghidupkan mobil dari aplikasi Bluelink. Kita bisa kunci dan buka mobil, bisa tahu posisinya juga dari aplikasi Bluelink gitu. Kita bisa periksa layanan semuanya, kita bisa kontrol mobil lewat aplikasi Bluelink gitu. Kita bisa lihat status berkendaranya kita juga seperti apa gitu dari lewat aplikasi Bluelink gitu, Bang. Oke, setelah tadi kita sudah lihat fitur-fitur di Hyundai Bluelink-nya, sekarang kita mau coba nih Bang Anton. Boleh? Nah, sekarang kita akan lihat di aplikasinya ini. Untuk status kendaraannya dia connected dan kita bisa membuka tutup kunci dari sini. Sekarang kita akan coba untuk membuka kunci pintu mobil ini. Nah, itu pintunya sudah terbuka dan sekarang kita akan menguncinya lagi. Dia akan terkunci secara otomatis. Dan kemudian kita juga bisa menyalakan mesin dari aplikasi Hyundai Bluelink ini dari jarak jauh. Dan biasanya agak lama Bang menunggu prosesnya, soalnya dia kan terhubung dengan internet gitu Bang. Jadi kalau untuk ini memang dia agak delay karena butuh internet juga ya Bang untuk. Dia masih butuh agak proses waktu yang agak lumayan lama gitu. Nah, ini unitnya sudah berhasil dinyalakan dan ketika dia nyala kita bisa melihat untuk statusnya ya Bang. Ya. Dan untuk suhunya kita juga bisa nyalakan AC ya Bang dari aplikasi ini. Nah, kita bisa nyalakan ya Bang. Untuk AC kita masih statusnya mati ya Bang? Iya. Untuk nyalakannya gimana nih Bang untuk AC? Untuk nyalakan AC-nya gimana ya? Saya lupa nih. Oh ini. Nah, ketika settingan ini kita bisa men-set suhu AC. Nah, yang paling dingin ini suhunya 17 derajat ya. Nah, dalam kondisi seperti ini mobil itu akan menyala mesinnya dan juga sekalian udara di dalam kabin sudah pastinya dingin ya Bang ketika nanti kita masuk. Nah, oke, cukup untuk kita mendemokan fitur Hyundai Bluelink-nya ini. Sekarang kita coba bawa jalan. Boleh Bang, silakan. Kita sudah ada di dalam unit test drive Hyundai Creta ini. Dengan kunci keyless-nya ini cukup kita taruh di bagian bodi mobil dan kita injak rem dan nyalakan mesinnya. Nah, untuk instrumen clusternya ini sendiri sudah full digital seperti yang kalian bisa lihat, dengan temanya ini bisa diganti-ganti sesuai dengan yang kita mau. Dan kemudian juga ada mode berkendara seperti Eco, Normal, Sport, dan Smart. Untuk bagian AC-nya ini dia juga sudah bisa dinyalakan dengan menekan tombol yang ini. Dan kita bisa mengatur kuat semburannya melalui putaran yang di sebelah kiri, dan untuk suhunya kita bisa mengaturnya dari sebelah kanan.
Dan untuk pengaturan AC-nya ini cukup lengkap dengan rear defogger serta arah semburan angin, dan juga terdapat front defogger di mobil ini. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini, yang tadi sudah kita bahas juga tombolnya di video interior itu tadi, ini kita bisa membuka sunroof di bagian atas mobil ini. Nah, sunroofnya ini sangat lebar hingga membentang ke bagian belakang. Kalau kita tekan sekali lagi, ini akan membuka kaca dari sunroofnya ini. Nah, dan ketika dibuka ini, kacanya ini sangat lebar dan luas. Sekarang kita tutup lagi karena panas. Oke, lanjut ke impresi berkendara di mobil ini. Posisi duduk seperti yang tadi saya bilang, ini cenderung rendah, tapi untuk pengaturannya kita bisa meninggikan kursi di mobil ini, dan visibilitas di mobil ini masih bisa dibilang cukup baik untuk di kelasnya. Nah, kemudian juga terdapat ventilated seat di kursi ini sehingga kita bisa mendinginkan jok di bagian depan. Terutama di situasi panas seperti ini, kita tinggal menyalakan pendingin jok. Dan untuk kamera belakangnya ini, kita bisa lihat, untuk kita bisa mengaksesnya dengan memindahkan tuas transmisi ini ke R, ataupun dengan menggunakan tuas P yang ada di bawah tombol ventilated seat kanan. Nah, ketika dia sudah menyalakan kamera belakang, ini dia juga dilengkapi dengan prediction line, sehingga ketika setir itu kita belokkan, dia akan ikut secara otomatis. Dan untuk head unitnya ini sendiri, seperti yang tadi sudah saya bilang, ini dia touchscreen dan juga cukup sensitif. Jadi cukup responsif untuk touchscreennya ini, dan dia juga sudah didukung dengan fitur yang sangat lengkap. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghubungkan Apple CarPlay di mobil ini yang sudah wireless, sehingga kita tidak perlu menggunakan kabel lagi. Setelah terkonek dengan head unitnya ini, sekarang kita bisa lihat di bagian head unitnya ini sudah muncul Apple CarPlay dan juga peta. Nah, untuk memulai Apple CarPlay-nya kita cukup tekan tombol ini, dan ini akan menampilkan Apple CarPlay-nya. Dan untuk mengembalikan ke layar Hyundai-nya, kita cukup menekan tombol Hyundai dan kita bisa kembali ke mode biasa. Kemudian lanjut untuk bagian safety di mobil ini. Mobil ini memiliki fitur safety yang sangat lengkap karena dia sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense dan juga memiliki 6 buah airbag. Nah, untuk Hyundai Smart Sense ini sendiri terdiri dari Rear Cross Traffic Collision Avoidance Alert yang dapat memberikan peringatan ketika ada objek yang melintas ketika kita sedang mundur, dan mobil ini akan mengerem apabila memang diperlukan pengereman. Dan kemudian ada juga Blind Spot Collision Avoidance Alert yang dapat memberitahukan kita apabila ada kendaraan di belakang atau di titik blind spot kita. Nah, ketika kita masih ingin keluar jalur, maka mobil ini akan mengerem secara otomatis apabila diperlukan pengereman. Nah, kemudian untuk fitur berikutnya itu ada Hill Start Assist Control. Dengan fitur ini, maka mobil itu ketika ditanjakan, ketika kita mengerem dan kemudian kita ingin berjalan lagi, mobil itu akan memberikan gas sedikit demi sedikit secara otomatis. Nah, untuk sebuah mobil SUV compact ini tentunya dia harus memiliki setir yang juga memiliki radius putar yang cukup baik untuk bermanuver di jalan perkotaan. Nah, untuk mobil ini saya rasa untuk bermanuver atau untuk radius putarnya ini sangat baik. Nah, sekarang kita akan putar balik di sini di dealer Hyundai. Nah, untuk memutar baliknya ini sangat mudah karena radius putarnya ini kecil, jadi sangat bagus untuk bermanuver di perkotaan. Kemudian sekarang kita akan mengetes fitur Hill Start Control Assist-nya. Di bagian depan saya ini sekarang sudah ada sebuah tanjakan dan kita akan membiarkan mobil ini berjalan tanpa kita injak gasnya. Nah, dan di sini mobilnya sudah memberikan bantuan dengan memberikan gas sedikit pada mobil ini.
Baik, sekarang kita akan ngetes mobil ini untuk berjalan. Nah, sekarang kita akan membawa mobil ini untuk berjalan keluar untuk merasakan bagaimana rasa berkendara di mobil ini. Nah, oke, sekarang kita sudah ada di jalan. Dan ketika kita berjalan ini, mobilnya ini sudah dilengkapi dengan lane following assist. Nah, seperti yang kalian bisa lihat sekarang, di setirnya ini kita tinggal menekan tombol lane following assist-nya, dan mobil ini dapat berjalan dengan sendirinya tanpa kita memegang setir. Dan kemudian kita juga bisa menyalakan cruise control-nya. Dan bentar, di sini ada motor. Oke, kita akan berpindah lajur. Nah, kalau ada motor atau kendaraan di blind spot kita, dia akan muncul peringatan seperti itu tadi. Nah, sekarang kita sudah kembali, depan kita sudah agak kosong. Kita akan mengetes fitur lane following assist dengan cruise control-nya. Nah, sekarang kita berjalan di cruise control dengan kecepatan 45 km per jam dengan fitur lane following assist-nya. Nah, lane following assist ini dia cukup bekerja dengan baik untuk jalanan di Pontianak ini dengan mempertahankan setir mengikuti kondisi jalan. Nah, ketika marka jalan itu jelas, maka kita tidak perlu menghandle mobil ini, hanya perlu memegangnya sesekali. Tapi ketika kondisi jalan itu ada banyak kendaraan ataupun ketika marka jalan itu kurang jelas, maka sebaiknya kita memegang kendali sendiri. Untuk sekarang kita menggunakan mode normal. Untuk mode normal ini setirnya terasa ringan dengan respon gas yang juga cukup responsif untuk mode normal ini. Nah, ketika kita sudah kembali ke jalanan yang lurus seperti ini dan marka jalan itu jelas, maka lane following assist-nya akan menyala secara otomatis. Dan tinggal kita nyalakan cruise control-nya lagi. Ketika cruise control itu menyala, kita tidak perlu memegang setir mobil ini dan juga menginjak gas. Tapi ini tidak disarankan untuk dilakukan. Namun untuk pengujian kali ini kita akan mengetes. Nah, seperti sekarang dia sudah meminta untuk memegang kemudinya atau memegang setirnya. Tapi kita coba membiarkannya dan lihat apa yang terjadi. Nah, ketika kita tidak memegang, dia akan muncul warning yang lebih keras lagi suaranya. Tapi untuk fitur lane following assist-nya dia masih bekerja walaupun warningnya ini sudah berbunyi. Nah, ketika kita terus membiarkannya, maka lane following assist-nya akan padam. Sekarang kita akan menyalakannya kembali. Dan untuk lane following assist-nya ini dia bisa bekerja hingga kecepatan yang cukup rendah. Sekarang kecepatan kita itu tidak sampai 20 km per jam dan lane following assist-nya ini masih bisa bekerja dengan baik dan menjaga mobil ini tetap di lajurnya. Untuk responsif dari transmisi IVT-nya ini, menurut saya transmisi ini cukup responsif dibandingkan transmisi CVT pada umumnya. Dan untuk
kekedapan kabin di mobil ini, seperti ada kendaraan motor yang lewat seperti ini atau kendaraan lain yang lewat atau melintas, ini terasa seperti cukup diredam dengan sangat baik. Ditambah lagi dengan peredaman mesinnya yang sangat baik, menjadikan mobil ini memiliki kabin yang cukup senyap. Nah, bagaimana untuk karakteristik suspensinya? Karakteristik suspensi di mobil ini, dia lembut tapi juga masih tidak terlalu limbung. Karena biasanya suspensi yang lembut itu akan membuat mobil kita menjadi limbung atau tidak stabil ketika di kecepatan tinggi. Namun untuk mobil ini dia masih memiliki kestabilan yang bagus dan tidak terlalu limbung untuk di kecepatan tinggi. Nah, kemudian kalau untuk akselerasinya ini sendiri dan konsumsi bahan bakar, walaupun saya tidak mengetesnya sendiri karena jalanan di kota Pontianak cukup padat, namun dari beberapa sumber dituliskan bahwa mobil ini dapat mencatat angka 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 13 detik dan mencatat konsumsi bahan bakar di dalam kota mencapai 13 km per liter. Dan bahkan di jalanan bebas hambatan, mobil ini dapat mencatat angka 20 km per liter. Bagaimana untuk akselerasi dari mobil ini? Kita coba sekarang di mode normal. Sekarang kecepatan kita ada di 60 dan untuk transmisinya ini sendiri dia cukup halus dan dapat mempertahankan di RPM yang cukup rendah. Kita injak gas dan respons IVT-nya ini dia akan langsung narik dan memberikan respon yang sangat baik di mobil ini. Namun bagaimana ketika kita di mode berkendara Eco? Nah, di mode berkendara Eco yang saya rasakan ini, untuk setirnya ini sendiri masih terasa ringan seperti di mode normal ketika di kecepatan rendah. Namun untuk respon gasnya ini sepertinya di mode Eco terlihat seperti lebih delay gasnya. Jadi untuk respon gas dia sedikit berkurang. Jadi ketika kita injak gas, dia membutuhkan waktu sedikit hingga dia memberikan tenaga yang maksimal. Dan ketika kita berada di mode sport, mobil ini respon gasnya menjadi lebih sensitif. Jadi ketika kita menginjak gas itu sedikit saja, maka mobil ini sudah akan memberikan tenaga yang maksimal. Dan juga setirnya ini terasa lebih memberat di mode sport. Dan kemudian ada di mode smart. Nah, di mode smart ini dalam beberapa waktu, maka mobil ini akan mengenali karakteristik berkendara kita dan mempelajarinya, sehingga dia tahu kapan respon gas itu harus dinaikkan dan setir itu harus diberatkan. Kemudian untuk mobil ini dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Nah, pedal shiftnya ini walaupun kita tidak mengoper transmisinya ke S, tapi kita bisa langsung menggunakannya dengan tekan saja seperti ini. Dan untuk responnya juga cukup baik dengan virtual gear changingnya yang dapat dioper-oper hingga 8 speed. Nah, sekarang kita lagi berjalan di kecepatan 60 km per jam dengan fitur lane following assist-nya. Dan di depan kita ini sudah ada satu tikungan yang cukup tajam. Dan kita lihat apakah mobil ini masih tetap menjaga di jalur atau tidak. Dan ternyata untuk speed di 60, sekarang kita lagi cruise, dia dapat menjaga mobil ini tetap di lajur tengah untuk tikungan yang cukup tajam seperti ini. Nah, ini setirnya benar-benar kita tidak pegang dan dia menjaganya di jalur tengah secara otomatis. Nah, sesekali memang kita harus memegang setirnya, tapi kita cukup menyentuhnya sedikit saja. Dengan fitur ini maka akan menambah kenyamanan tentunya ketika kita berkendara, karena seperti yang kalian bisa lihat, kita hanya cukup mengawasi kondisi jalan saja. Walaupun memang fitur ini digunakan tidak untuk melepas tangan sepenuhnya, karena kita masih tetap harus menjaga mobil ini dan juga mengawasi apabila ada kendaraan
aktivitas di depan, maka kita harus mengambil tindakan sendiri. Nah, ketika kita udah mau masuk bundaran, kita memang harus menghandle sendiri. Dan untuk tikungan di kecepatan 60 km/jam ini dia terasa sedikit limbung mobilnya, tapi masih cukup stabil. Jadi untuk karakteristik suspensinya ini sendiri, mobil ini sangat enak untuk dibawa harian. Nah, sekarang kita akan mengetes fitur auto hold-nya. Jadi tadi sudah saya tekan auto hold-nya di sini. Dan ketika kita berhenti seperti sekarang ini, dan ini masih dalam posisi D, ketika remnya itu saya lepas, mobil ini tidak akan bergerak hingga nanti kita menginjak gasnya lagi seperti ini. Nah, untuk fitur lane keep assist-nya ini sendiri, dia akan menyala ketika kecepatan minimum itu di 60 km/jam. Sehingga kalau kecepatan kita di bawah 60 km/jam, dia tidak akan menyala. Nah, seperti sekarang kita sudah menyala fitur lane keep assist-nya. Nah, ketika mobil ini keluar jalur di kecepatan 60 km/jam, dia akan membalikkan sendiri ke lajurnya. Nah, dia akan membalikkan ke lajurnya secara otomatis. Namun ketika kita keluar jalur dan menggunakan lampu sen, dia tidak akan menghalangi. Jadi dia akan memberikan assist hanya ketika kita tidak memberikan lampu sen atau tidak menggunakan lampu sen. Tadi kita sudah mengendarai unit test drive-nya dan membagikan impresi berkendara saya. Nah, sekarang kita akan kembalikan kuncinya ke Bang Anton. Makasih ya Bang Anton. Makasih, Bang. Nah, untuk harganya nanti kalian bisa lihat di video ini. Mungkin segitu saja video review dari Hyundai Creta kali ini. Nanti kalau ada unit lain yang akan kita review, silakan ditunggu di video berikutnya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih, Bang.